karena memang dia merasa sudah menjadi kebiasaan, kemudian akan melakukan hal yang sama lagi, kemudian si perempuannya juga berubah pikiran lagi dan begitukan kok masih mau ya. Kali ini kita akan tanya dulu mengenai trauma karena kekerasan dalam pacaran. Kita tanya dulu bentuk kekerasan itu sendiri itu apa saja? Ini tentu sangat penting ya. Jangan-jangan Anda melakukan ini, ya. Bukan Anda, maksudnya teman-teman yang lain. Anda saya. Oke. Gimana Bu? Iya, kalau kita melihat dari definisi kekerasan dalam pacaran itu kan lebih pada usaha, tindakan, perilaku seseorang yang memang berusaha untuk mengontrol, mengintimidasi, kemudian menguasai individu atau seseorang supaya takut terhadap dirinya, supaya nurut terhadap dirinya, begitu ya. Nah, kalau melihat dari bentuk-bentuknya sendiri itu ada berbagai macam ya, mulai dari yang bentuknya serangan fisik ya, kekerasan dalam hal fisik ya, contohnya yang memukul, menendang, menampar dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang bentuknya kekerasan mental atau psikologis, seperti halnya kekerasan verbal ya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan verbal aja itu juga kadang-kadang kita nggak menyadari bahwa melakukan itu sebenarnya dalam hal relasi gitu ya. Cuman bentuknya macam-macam juga. Ada yang kekerasan verbal, ada yang bentuknya cemburu berlebihan, kemudian ada juga yang bentuknya harus memperlakukan dia di depan umum dengan kasar. Nah, itu kan sebenarnya kekerasan yang juga berkaitan dengan kekerasan psikologis gitu ya. Ada juga yang ini yang menarik, serangan kekerasan ekonomi. Ya, ini ada juga ya. Ada yang jenisnya ini. Artinya yang suka minjem duit nggak dikembaliin gitu ya sama pasangan ya. Itu kadang-kala juga terjadi ya itu. Kemudian ada juga yang suka morotin ceweknya, minta dibelikan barang-barang yang mahal, minta dibelikan ini, minta dibelikan itu. Itu juga menjadi hal yang salah satu contoh serangan yang bentuknya ekonomi. Ada juga yang kekerasan yang bentuknya itu media sosial ya. Jadi dia berusaha untuk melakukan kekerasan di media sosial. Kayak misalnya ketika ada pasangan yang update status nih terhadap kita sebenarnya dia sebenarnya tidak menyudutkan pada satu hal yang tertentu, tapi hanya sekedar foto aja, kemudian pasangannya mengkritik salah satu bagian tubuh yang dirasa memang mungkin menurut dia kurang bagus. Apa. Nah, itu sebenarnya juga sudah masuk dalam hal kategori kekerasan. Nah, kemudian juga ada yang memaksakan untuk mengirimkan gambar-gambar yang tidak senonoh, kemudian memaksa untuk menjawab telepon dengan segera harus diangkat, kalau nggak diangkat diancam dan lain sebagainya. Ini juga salah satu betul. Ini salah satu bentuk yang kekerasan juga. Kemudian ada juga salah satunya yaitu yang paling sering terjadi tentang kekerasan seksual ya. Ini juga tidak dipungkiri banyak sekali yang mengalami hal ini, khususnya di remaja. Biasanya remaja yang kisaran SMP, SMA itu ketika pacaran bisa jadi mengalami kekerasan seksual, tapi kadang-kadang tidak terekspos karena kadang kan pacaran itu sesuatu hal yang dianggap personal sekali, lingkupnya adalah pribadi, jadi tidak semua orang itu berhak tahu dan lain sebagainya, jadi sering disimpan sendiri. Makanya kadang remaja-remaja itu banyak yang barangkali di luar juga mengalami kekerasan seksual gitu ya, yang artinya memang bukan atas dasar mau sama mau, suka sama suka, tapi karena atas dasar paksaan. Ada ya Bu itu? Ada ya, artinya entah itu dalam hal mohon maaf ya, biasanya dianggap kalau ciuman itu dianggap sebagai sesuatu hal untuk membuktikan rasa sayang ya. Itu mitos-mitos begitu tuh sering kali terjadi. Rayuan-rayuan entah itu laki-laki ya, tapi yang paling sering memang laki-laki kok. Laki-laki entah itu perempuan, tapi ada kalanya mitos-mitos dalam hal pacaran itu digunakan senjata untuk memperdaya perempuan gitu ya. Tidak hanya itu, kemudian yang kedua juga ada yang mitos
yang sering dilakukan untuk merayu korbannya itu adalah bahwasanya ketika tidak melakukan hubungan seksual itu berarti tandanya kita tidak intim, tidak dekat. Nah, itu yang akhirnya banyak sekali yang menimbulkan kekerasan dalam seksualitas. Bukan karena atas dasar mau sama mau, tapi karena atas dasar keterpaksaan. Itu contoh bentuk-bentuknya dari kekerasan dalam pacaran. Memang miris banget ya, karena dari usia remaja yang paling rentan itu adalah usia 14 sampai 17 tahun. Karena masih belum matang dalam Betul. berpikir ya Bu ya. Iya, itu yang seringkali mengalami pemerkosaan yang memang diakibatkan oleh orang terdekat, yaitu pacarnya. Biasanya lebih intens kan, karena masa remaja itu kan memang punya tugas perkembangan, salah satunya yaitu menjalin hubungan yang dekat dengan lawan jenis gitu ya. Itu jadi memang ketika mereka sudah merasakan ada ketertarikan dengan lawan jenis dan lain sebagainya, maka hal-hal begitu bisa saja terjadi gitu. Itu sih Mbak Dewi. Makanya pacaran itu harus ada waktunya ya Bu, paling tidak yang sudah dianggap dewasa begitu ya. Betul. Ya mungkin kalau kekerasan itu. Iya, mungkin kalau remaja ya memang peran orang tua juga sangat penting sekali di sini supaya bisa mengontrol betul bagaimana pola kehidupan keseharian remajanya gitu ya. Karena kadang-kala memang remaja itu tertutup karena orang tua juga menutup diri gitu ya. Artinya tidak saling terbuka. Tidak bisa menjadi teman yang baik. Betul. Gitu ya, Bu? Dianggap ketika anaknya bercerita justru dianggap sebagai sesuatu hal yang tabu gitu ya. Belum saatnya, kamu ini masih kecil dan lain sebagainya. Padahal di usia segitu itu sebenarnya memang hormonnya itu sudah mulai berkembang untuk mulai tertarik dengan lawan jenis dan lain sebagainya. Jadi memposisikan sebagai teman itu menjadi tidak ada dalam lingkup keluarga. Makanya anak akhirnya pacaran sembunyi-sembunyi. Kemudian tidak mau menceritakan detail kesehariannya dan lain sebagainya. Itu sebenarnya juga efek dari perlakuan orang tua yang mungkin tidak terlalu aware dengan anaknya. Betul. Apalagi zaman sekarang ya, anak SD sudah ayah bunda. Iya betul. Iya, pengaruh media sosial itu juga tinggi ya. Kadang-kala malah sebenarnya juga saya lupa tadi tidak menyebutkan bahwasanya media sosial itu juga menjadi hal yang salah satu faktor penting juga. Terutama mungkin dari kalangan remaja yang suka nonton film-film kekerasan gitu ya, itu sebenarnya juga bisa memicu untuk menjadi hal yang perlu untuk ditiru kadang-kala begitu, atau hal-hal yang film-film thriller yang kekerasan yang bukan dalam konteks pacaran pun itu juga bisa menjadi hal yang contoh-contoh bagi mereka yang menarik untuk diuji coba barangkali begitu. Itu juga menjadi hal yang penting juga untuk kita cermati betul. Gitu. Oke, jadi lebih selektif dalam penggunaan media sosial begitu ya Bu Ria ya. Itu memang lebih ekstrim yang merasakan perempuan. Tidak ada emosi lagi yang sifatnya negatif itu tadi. Yang memaksa hubungan seksual.